Shalom. Shalom. Ini yang dom bilang patikawa. Panas tikang kawan. Berapa banyak saudara yang tadi pagi sempat naik ke gereja? Boleh beta tahu? Yang tadi pagi pakai mobil, pakai motor naik ke tempat ini. Iya, tadi cukup banyak kita ketemu beberapa yang mungkin tidak dapat informasi. Tapi bersyukur saudara tetap ambil keputusan untuk ada di sore ini. Biar kondisi tidak membuat kita teralihkan fokus kita. Amin. Saudara siap dengan firman Tuhan? Amin. Nah, saudara, bulan depan kita akan mensyukuri 32 tahun gereja kita. Kita ada di minggu terakhir hari ini dan bulan depan kita akan mensyukuri penyertaan Tuhan. 32 tahun GBI Rock Ambon ada di kota ini menjadi berkat bagi kota, menjadi berkat bagi bangsa, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Satu usia yang dewasa. Saya percaya bahwa ini waktunya kita semua terus bergerak untuk menjadi berkat di dalam keluarga, di dalam lingkungan, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Biar kita menjadi orang-orang yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Nah, hari ini saya akan berbagi dengan saudara, saya kasih tema untuk kita pagi ini, dipanggil untuk menjadi berkat. Kenapa sampai kita ambil keputusan hari ini ibadah sore hari? Karena kita mau menjadi berkat bagi jemaat GPM Petra di bawah. Karena hari ini mereka peletakan batu pertama untuk pembangunan gereja mereka. Karena itu kita kasih kesempatan supaya di pagi hari suara dari tempat ini tidak mengganggu mereka. Dan mereka bisa beribadah dengan baik dan puji Tuhan. Tadi saya pagi coba kontrol, benar-benar satu suasana yang manis dan luar biasa. Kita bisa menjadi berkat bagi lingkungan kita. Nah, tema yang saya kasih hari ini panggilan untuk menjadi berkat. Saudara, semua kita dipanggil dengan cara yang unik. Tuhan panggil kita tuh secara spesial. Tuhan panggil kita itu unik. Panggilan Tuhan atas kita itu berbeda masing-masing. Tetapi tujuannya cuma satu, untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, bicara panggilan, Alkitab menggambarkan ada panggilan secara khusus, ada panggilan secara umum. Panggilan secara umum itu saudara dan saya dipanggil untuk saling mengasihi, kita dipanggil untuk hidup dalam kasih. Nah, setelah kita ada dalam panggilan secara umum, lalu kita masuk, Tuhan panggil kita secara khusus. Contoh-contoh di Alkitab, orang-orang yang dipanggil secara khusus, Yusuf dipanggil secara khusus untuk menyediakan bahan makanan untuk keluarga waktu masa kekeringan di Mesir. Musa dipanggil untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Begitu juga dengan murid-murid dari penjala ikan, Tuhan panggil untuk menjadi penjala manusia. Nah, sore ini saya akan berbagi dengan saudara panggilan Tuhan secara khusus juga yang datang untuk Abraham. Mari kita buka sama-sama dalam Kejadian 12. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutujukan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika dia berangkat dari Haran. Nah, saudara, kalau kita baca teks ini, kita akan temukan bahwa Abraham ada di Haran
karena bapaknya yang membawa dia dari Ur Kasdim. Abraham bersama ayahnya, istrinya, dan juga Lot keponakannya. Tetapi kalau kita hubungkan dengan Kisah Rasul pasal 7 ayat 2-4, Kisah Rasul 7 ayat 2-4, jawab Stefanus, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, 'Keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.' Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran, dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang." Nah, hal ini pun diperkuat dalam Nehemia 9 ayat 7, di situ dikatakan, "Engkaulah Tuhan yang telah memilih Abram dan membawanya keluar dari Ur Kasdim dan memberikan kepadanya nama Abraham." Jadi saudara, Abraham itu dia berasal dari Ur Kasdim dan Tuhan yang perintahkan dia untuk pergi, lalu dia bersama dengan ayahnya, mereka dalam perjalanan mereka tiba di Haran, lalu mereka menetap di sana, lalu di situ ayahnya meninggal, lalu Tuhan kembali memerintahkan Abraham untuk pergilah ke negeri yang akan kutujukan kepadamu. Nah, siapa Abraham? Abraham lahir dalam keluarga penyembah berhala. Hal ini dapat kita ketahui dari Josua 24 ayat 2. Berkatalah Josua kepada seluruh bangsa itu, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu yaitu Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain." Jadi Abraham lahir dari keluarga yang penyembah berhala. Tidak ada bukti yang nyata bahwa Abraham dari awal punya hubungan dengan Allah Yahweh, dengan Allah yang maha besar. Tetapi cuma ayat ini datang, Tuhan memerintahkan Abraham untuk pergi meninggalkan Ur Kasdim ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan kepadanya. Tadi kita baca Abraham di situ berusia 75 tahun. Jadi Abraham dibesarkan dalam satu keluarga penyembah berhala, dari lingkungan penyembah berhala, dan saudara, Abraham tidak memulai panggilannya sebagai seorang pahlawan iman seperti yang diberikan kepadanya. Dia pun memulai sebagai seorang penyembah berhala. Bahkan Terah punya anak bukan cuma Abraham, ada juga Nahor dan Haran. Tetapi kenapa Tuhan memilih Abraham? Abraham gak punya alasan. Tuhan yang punya alasan. Amin. Seperti saudara dan saya pun. Kita gak punya alasan. Tuhan yang punya alasan untuk memilih kita. Tuhan yang punya alasan untuk memilih Abraham dan memerintahkan dia untuk pergi dari negerimu, pergi dari sanak saudaramu, pergi dari rumah bapamu. Semua itu Tuhan sedang bilang Abraham untuk pergi dari semua yang Abraham ketahui, semua yang Abraham kuasai dari negerinya. Mungkin 75 tahun dia ada di situ, dia kuasai benar-benar Ur Kasdim itu. Pergi dari sanak saudaranya, dari keluarganya, dari rumah bapaknya. Saudara, Tuhan perintahkan dia untuk keluar dari semua yang pernah yang dia hidupi, yang dia sudah merasa nyaman. Zona nyaman Abraham, Tuhan perintahkan dia untuk pergi ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan. Apa yang saudara dan saya bisa belajar dari kondisi ini? Poin yang pertama yang saya mau berbagi dengan saudara. Poin yang pertama ini panggilan untuk pergi. Saudara, Tuhan bilang buat Abraham, pergilah dari negerimu. Negeri selalu gambaran identitas kita yang sebenarnya. Negeri selalu gambaran kita, budaya yang kita hidupi, siapa kita di masa lampau. Ini bicara negeri. Dan Tuhan mau untuk dia pergi. Dia harus berani meninggalkan negeri yang dia hidupi. Kehidupan dia di masa lalu, Tuhan perintahkan dia untuk pergi tinggalkan semua itu. Saudara, kata pergi itu satu kata yang simple tapi itu sangat sulit untuk dikerjakan.
Tetapi itu harus dikerjakan. Tuhan sedang perintahkan Abraham untuk pergi dari kehidupan yang lama, dari masa lalunya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, kalau firman ini untuk Abraham, untuk tinggalkan kehidupan dia yang lama, semua kehidupan dia yang lama Tuhan perintahkan untuk pergi. Firman Tuhan ini datang juga untuk kita hari ini. Untuk Tuhan perintahkan kita, tinggalkan manusia lama kita. Kamu dan saya adalah ciptaan baru, Alkitab bilang. Yang lama sudah berlalu. Kadangkala kita sebagai seorang ciptaan baru, tapi kita masih tetap pegang kehidupan yang lama, yang terus menguasai kehidupan kita. Tapi kita mau dibilang kehidupan ciptaan baru. Saudara, tadi waktu saya persiapkan firman ini, jam 12.53 saya ingat tadi. Waktu saya sedang membaca ayat ini ulang dan saya coba bilang, Tuhan, mari bicara sesuatu buat beta. Saudara tahu waktu saya baca, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu. Tiba-tiba suara datang buat saya bilang begini, coba kamu jangan baca firman ini. Tapi coba kamu dengar firman ini, aku sedang berbicara untuk kamu. Lalu Tuhan suruh beta bilang, bukan bilang Abraham. Firman suruh baca begini, berfirmanlah Tuhan kepada John, pergilah dari negeri. Firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada John, pergilah dari negeri. Saudara, waktu saya baca itu dan saya coba tutup mata dan renungkan, itu saya menangis kurang lebih setengah jam. Tadinya beta sedang berpikir untuk mempersiapkan khotbah untuk saudara, tapi Tuhan sedang bicara, pergilah dari identitasmu yang lama, pergi dari cara hidupmu yang lama, John, pergi dari pola-polamu yang lama. Kadangkala saudara, tanpa kita sadari, rutinitas iblis bisa pakai menjebak kita, supaya kita tetap membiarkan kehidupan lama bercokol di dalam kita, tapi kita tetap punya kehidupan rohani ada, tapi kehidupan lama juga tetap ada di dalam kita. Dan tadi waktu Tuhan berbicara itu benar-benar saya langsung merenungkan banyak kehidupan manusia-manusia lama yang masih berdiam di dalam saya, yang belum saya tinggalkan. Padahal sudah melayani Tuhan. Dan saya mengaku di hadapan Tuhan, minta ampun, menangis. Saudara, minggu lalu Pak Gembala baru bicara untuk kita. Seni mendengar suara Tuhan. Amin. Biar firman, coba saudara tutup mata dan saudara bilang namamu sendiri. Berfirmanlah Tuhan kepada John. Bilang nama saudara. Pergilah dari negerimu. Pergilah dari kehidupan lama. Saudara coba merenungkan, ada berapa banyak kehidupan lama yang terus kita bawa sampai detik ini. Padahal kita sudah bertobat puluhan tahun lalu. Dan itu yang terjadi. Kadang-kala kita bilang kita manusia baru. Harusnya kita, kalau kita ada dalam Kristus, kita ada dalam kebenaran, pikiran-pikiran yang benar harusnya mendominasi pikiran kita. Tapi kalau yang terjadi sekarang, kita ada dalam kebenaran. Tapi waktu kita menyelesaikan masalah, kita menyelesaikan seperti orang yang tidak mengerti kebenaran. Kita bilang kita manusia baru, tapi dalam menghadapi masalah, kita melakukannya dengan kehidupan manusia lama. Saudara, kata pergi dalam bahasa aslinya, dia pakai kata tumbuh atau pergi ke cara hidup. Jadi Tuhan sedang mau kita untuk pergi ke cara hidup yang baru, untuk kita terus bertumbuh. Bahkan kata negeri dalam bahasa aslinya itu dia tulis eretz, artinya tanah tanpa pengharapan, alam liar. Jadi kadangkala kita ada dalam kehidupan manusia baru, tapi pemikiran-pemikiran kita masih pemikiran-pemikiran yang liar. Kita hidup seperti orang yang tidak punya pengharapan. Hari ini Tuhan bilang, tinggalkan semua itu. Amin. Mari sama-sama, firman ini bukan untuk saudara saya, tapi ini untuk kita semua. Yesaya bilang bahwa, Yesaya 43 ayat 19, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tuhan bilang, lihat. Kadang-kadang katong lihat tapi katong sengeh. Nah itu.
Yang tadi saya katakan, kita terjebak dengan rutinitas, kita terjebak dengan kehidupan agamawi, kita merasa satu kepuasan-kepuasan yang palsu, tapi kita tidak lagi punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Kita datang hanya untuk mengisi aktivitas rohani kita. Saudara, tadi benar-benar Tuhan berbicara buat saya dan saya benar-benar bertobat banyak hal. Mari sadari yang pertama, kita ada dalam Kristus, kita ciptaan baru. Tinggalkan sistem-sistem yang lama, tinggalkan semua pikiran-pikiran yang lama. Mari selaraskan pikiran kita dengan firman Tuhan. Selaraskan keputusan-keputusan kita dengan firman Tuhan. Selaraskan tindakan-tindakan kita dengan firman Tuhan. Amin. Rasa berharga kita bukan di tempat-tempat yang lain. Tapi selalu bangun kehidupan kita di atas fondasi yang benar. Yaitu perkataan Tuhan, firman Tuhan. Pergilah dari negerimu. Tuhan bilang kedua, pergilah dari sanak saudaramu. Sanak saudara ini selalu bicara kepemilikan saudara. Kalau bilang sanak saudara. Ada mantan istri, ada mantan suami, tapi tidak ada mantan anak. Amin? Tidak ada mantan papa atau mantan mama. Karena apa? Ada ikatan darah di dalamnya. Bahkan ada orang bersedia untuk sampai ke pengadilan hanya untuk dapat hak anak. Orang mau mati untuk mempertahankan dia punya haknya. Karena ada ikatan darah. Nah, karena alasan kepemilikan ini membuat kadangkala kita sulit untuk mengambil tindakan berpisah atau melepaskan sesuatu. Manusia kan cenderung untuk menahan, mengikat. Tetapi Tuhan ajarkan kita untuk bagaimana kita bisa membuka, melepaskan semua yang berkaitan dengan rasa memiliki. Yang harus saudara dan saya pegang erat-erat hanyalah pegang Yesus. Amin. Jangan pernah lepaskan Yesus. Kalau saudara dan saya tidak berani menanggalkan hak, maka saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang paling menuntut di muka bumi ini. Kalau katong mempertahankan katong hak. Hak atas diri kita. Padahal dalam 1 Korintus 6 ayat 20, firman Tuhan katakan, sebab kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Saudara, kamu, saudara dan saya telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Saya tanya saudara dulu. Kalau saudara masuk ke Indojaya, lalu saudara ambil susu 1 kaleng atau ambil beras 5 kilo, lalu saudara berjalan keluar, kira-kira apa yang terjadi dengan saudara? Kalau saudara masuk Indojaya, tanpa suara saudara ambil beras 5 kilo, lalu saudara berjalan keluar, tinggalkan Indomaret, kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Satu Indomaret baterai saudara, label-labelnya ada ojek-ojek di muka situ, selesai kita. Kenapa? Karena belum ada proses pemindahan hak, saudara belum bayar. Tapi kalau kita sudah bayar, tidak ada satupun bisa melarang kita karena telah terjadi pemindahan otoritas dari penjual kepada pembeli. Punya hak. Nah sama, kalau Alkitab bilang kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, artinya saudara dan saya tidak punya hak atas diri kita, Yesus yang berhak atas kita. Tuhan yang berhak atas saudara dan saya. Kadangkala Tuhan mau pakai banyak cara untuk mendewasakan kita dengan persoalan, dengan pergumulan, dengan orang-orang di sekitar kita. Tapi kadangkala kita tidak mau semua itu. Padahal saudara dan saya tidak punya hak mengatur diri kita. Tuhan yang sedang mengatur kita. Tuhan membuat kita dewasa. Tuhan membawa kita naik. Tuhan membawa kita semakin memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan mau kita bergantung kepada Dia. Tapi kadangkala kita berontak. Kadangkala kita terlalu menuntut untuk dihargai, menuntut untuk dihormati,
Saudara, kita ada di zaman di mana orang lebih menuntut hak daripada kewajiban. Kita bisa nonton banyak di televisi. Ini sebenarnya peperangan rohani. Waktu kita hadapi semua itu. Karena peperangan rohani, kita pun harus berperang secara rohani. Di saat dunia sedang menuntut hak, kita diajar Tuhan untuk belajar untuk melepaskan hak kita. Amin. Makanya Roma 12 ayat 18 bilang, sedapat-dapatnya kalau itu bergantung dari kamu, hiduplah berdamai dengan semua orang. Kalau emosi itu memuliakan Tuhan, emosilah sampai Tuhan datang. Kalau dendam itu memuliakan Tuhan, dendamlah sampai sangkakala berbunyi. Tapi itu bukan yang Tuhan mau. Saudara bisa lihat di Alkitab. Ada seseorang yang ingin membunuh satu bangsa. Hanya karena dia tidak dihormati. Siapa namanya? Dia nama siapa? Lewi? Bukan. Haman. Cuma gara-gara Mordekai yang hormat dia. Dia coba membunuh satu bangsa. Tapi apa yang terjadi? Dia berakhir di tiang gantungan. Karena itu saudara, ini penting. Mari sadari ini. Yang punya kita itu Tuhan. Tuhan yang punya hak untuk membentuk saudara dan saya. Relakan hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Sebab Tuhan tidak mau kita biasa-biasa. Tuhan pasti mau kita semakin naik dan tidak turun. Amin. Pergilah dari negerimu. Pergilah dari kehidupan lamamu. Pergilah dari sanak saudaramu. Artinya keluarlah dari rasa memiliki diri. Tinggalkan itu. Tuhan yang berhak mengatur kita. Yang ketiga, pergilah dari rumah bapamu. Rumah Bapa selalu bicara sumber. Kalau saudara punya sumber air, kita tidak akan kehausan. Amin. Kalau kita punya sumber makanan, kita tidak akan kelaparan. Nah, kadangkala sumber-sumber yang bukan dari Tuhan, kita bergantung di sumber-sumber yang bukan dari Tuhan. Dia, Bapa, mau kita memanggil dia sebagai Bapa. Dia sumber. Tuhan mau kita bergantung cuma kepada sumber yang benar. Sumber kita bukan pada jabatan. Sumber kita bukan pada uang. Sumber kita bukan pada kedudukan. No. Itu cuma perkara-perkara yang sementara. Jangan gantungkan kehidupan kita pada sesuatu yang sementara. Hari ini, firman Tuhan saya datang buat saudara dan saya. Kita ciptaan baru. Tinggalkan gaya-gaya hidup yang lama. Mari kita renungkan ini. Tinggalkan merasa punya hak untuk marah. Pak, saya bisa. Ini mesti beta marah. Saudara, kita nggak punya hak. Tuhan yang punya hak. Jangan bergantung kepada sumber-sumber yang sementara. Firman Tuhan tadi bilang, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan tidak bilang tujuannya. Tuhan tidak bilang pergi kemana. Tuhan cuma bilang pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara, kata kutunjukkan dalam bahasa asli dia pakai kata ra'ah. Artinya sebuah kepastian. Artinya Tuhan mau bilang bahwa, hey, mungkin engkau tidak tahu tujuan. Tapi satu kepastian, aku menyertai engkau dalam perjalanan ini. Tuhan menyertai saudara dan saya dalam perjalanan ini sekalipun mungkin 100%. Kita tidak tahu ini ke depan akan terjadi bagaimana. Tapi satu yang harus kita tahu, Immanuel menyertai kita. Ada satu kepastian, tetap Tuhan sertai kita. Keadaan mungkin tidak seperti yang kita mau. Kondisinya tidak enak. Tapi percayalah. Kalau Tuhan bilang Tuhan tunjukkan, artinya Tuhan sertai saudara dan saya. Haleluya. Jadi mari. Tinggalkan semua yang lama. Hari ini firman Tuhan sedang mengingatkan saudara dan saya. Buat kita juga hamba-hamba Tuhan semua. Kadang-kala yang tadi saya bilang. Kita bisa terjebak dengan rutinitas. Kita bisa terjebak merasa diri rohani karena kita mengajar.
Padahal sebenarnya ada kehidupan-kehidupan lama yang terus kita pegang. Saya bertobat benar-benar, tadi Tuhan tegur, bukan Tuhan tegur, Tuhan ingatkan. Kemarin Pak Gembala punya satu statement itu saudara. Waktu Pak Gembala bilang, Tuhan murka. Murka Tuhan tidak sama dengan murka saudara dan saya. Aduh itu kemarin itu akan masuk sampai di dalam-dalamnya. Tuhan tidak murka seperti yang kita bayangkan. Murka Tuhan adalah waktu orang lain coba merusak kita. Waktu iblis coba bawa kita kepada kegelapan. Itu Tuhan murka. Tuhan mau kita diselamatkan. Panggilan untuk pergi. Poin yang kedua. Janji di dalam panggilan. Ayat yang kedua. Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Sabar manakah akan ayat tulai. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Saudara, ini janji Tuhan bagi kita. Tuhan bilang, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Saudara, waktu Tuhan bilang engkau akan menjadi bangsa yang besar, artinya Tuhan dari awal tidak berpikir kecil tentang saudara dan saya. Amin. Tuhan tidak bilang kota, Tuhan tidak bilang desa, tapi Tuhan pakai bangsa teritorial yang besar. Itu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah berpikir kecil untuk saudara dan saya, juga bagi anak-anak kita. Waktu Tuhan bilang kau akan menjadi bangsa yang besar, mari jangan pernah berpikir kecil bagi anak-anak kita. Kadang-kala karena kita di daerah, kita suka berpikir yang sederhana saja. Saya banyak kali pun hal yang sama. Kadang-kadang pikir, sudah yang penting begini-begini saja. Padahal Tuhan punya mimpi besar bagi anak-anak kita. Kadang-kala kita sendiri yang batasi pikiran Tuhan. Padahal mimpi Tuhan itu besar bagi saudara dan saya. Engkau akan menjadi bangsa yang besar dan akan memberkati engkau. Artinya dari awal saudara dan saya, Tuhan desain kita untuk diberkati. Jadi karena itu jangan pernah takut kalau saudara dan saya ada dalam kebenaran. Amin. Karena desain Tuhan dari awal, Tuhan desain kita untuk diberkati. Serta membuat namamu masyhur. Masyhur artinya gini, kita bukan orang-orang yang bermain di belakang layar. Bukan soal penampilan fisik. Tapi orang-orang yang orang melihat perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan Bapa di sorga. Amin. Tuhan ingin kehidupan saudara dan saya menjadi jawaban. Dimanapun kita berada, orang melihat perbuatan kita yang baik dan mempermuliakan Bapa di sorga. Dan dia bilang gini, dan engkau akan menjadi berkat. Saudara dan saya, kita didesain Tuhan untuk menjadi berkat. Kita menjadi kado bagi orang lain. Dimanapun kita berada, orang pasti diberkati. Amin. Bahkan dibilang, olehmu semua bangsa di muka bumi mendapat berkat. Oleh saudara dan saya, orang lain mendapat berkat. Oleh saudara dan saya, orang lain bertobat. Oleh saudara dan saya, orang lain mengalami kesembuhan. Oleh saudara dan saya, orang lain mengalami pemulihan. Oleh saudara dan saya, orang lain menerima Tuhan sebagai juru selamat. Itu menjadi agenda Tuhan. Jadi karena itu saudara, semua ini sudah didesain Tuhan bagi saudara dan saya. Dimulai dari mana? Tinggalkan kehidupan yang lama. Tinggalkan rasa punya hak untuk mengatur diri. Tinggalkan sumber-sumber yang bukan datang dari Tuhan. Karena mimpi Tuhan besar bagi saudara dan saya. Amin. Dan yang terakhir, poin yang ketiga. Ayat yang keempat dibilang gini. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudara, kenapa sampai saya renungkan, kenapa ayat ini dia bilang Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Itu bukan usia yang muda. Itu usia yang benar-benar sudah lanjut. 75 tahun. Tapi di usia itu Tuhan panggil Abraham.
untuk berjalan menggenapi tujuan Tuhan. Untuk satu perkara yang besar. Bahkan waktu Tuhan panggil Abraham untuk menjadi bangsa yang besar. Dalam kondisi istrinya mandul. Belum punya generasi. Tapi di dalam pikiran Tuhan, engkau akan jadi bangsa yang besar. Hari ini saudara, firman saya mau bilang, jangan terlalu lihat yang kelihatan. 75 tahun Tuhan pakai. Saudara, jangan terlalu rasa tua, terlalu, kadang-kala suka bilang lagi kata, sudah Pak, kata seumur nih, kasihkan pun anak-anak muda juga. Ya ini 175, itu ada berapa? Ada baru 60 saya mau dipakai Tuhan. Padahal Tuhan mau kerja banyak. Kau bagaimana Pak Edmond? Amin. Haleluya saudara. Kaleb saja Tuhan pakai di usia yang lanjut kok. Untuk menerima di Hebron. Jadi mari saudara, tidak ada kata terlambat. Amin. Tidak ada kata terlambat. Gereja ini sudah akan berusia 32 tahun. Satu usia yang dewasa. Saatnya setiap kita menjadi berkat dimanapun Tuhan bawa kita. Jangan batasi Tuhan cuma karena keadaan. Jangan batasi Tuhan cuma karena usia. Jangan batasi Tuhan cuma karena seakan-akan kita punya kesibukan. Tuhan bisa bekerja lebih. Tergantung kita mau menyerahkan hidup kita untuk Tuhan pakai atau tidak. Amin. Semua, saudara, 1000 langkah itu tetap dimulai dengan 1 langkah. Seberapapun langkah, sejauh apapun, tetap dimulai dari langkah pertama. Jadi, mari ambil langkah pertama itu. Ambil langkah itu. Dari mimbar ini selalu beberapa minggu ini Paris terus sedang umumkan terlibat sebagai volunteer. Saudara, mari libatkan diri kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saatnya saudara dan saya kita dipanggil untuk menjadi berkat. Amin. Tinggalkan kehidupan yang lama. Semua yang mengganjal untuk kita menjadi berkat bagi orang lain, mari tinggalkan. Ayat yang terakhir. Buka dalam Ulangan 28. Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala yang diperintahkannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi dan segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saudara kata baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jika engkau Mamai 1700 nih. 1, 2, 3. Amin. Jika engkau baik-baik mendengarkan, artinya gini, jika saudara dan saya mendengar dengan seksama, dengan kepentingan untuk memahami apa yang Tuhan bilang. Seperti tadi yang saya alami, apa yang minggu lalu Pak Gembala bilang, saudara, jika engkau baik-baik dengar, mari berhenti sudah dengar firman for orang lain. Berhenti dengan firman ini, kalau engkau datang boleh. Ini mesti dia datang lah, dia dengar. Mari. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu. Artinya jika saudara saya mendengar dengan seksama, dengan pengertian untuk memahami apa yang Tuhan sedang bilang for beta ini. Makanya ayat yang tadi kenapa saya bilang saudara bilang berfirmanlah Tuhan kepada John. Mari saudara pulang pun saudara bilang berfirmanlah Tuhan kepada Roni. Atau siapapun nama saudara. Pergilah dari kehidupanmu yang lama John. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia, artinya melakukan dengan ketaatan, melakukan dengan konsisten. Tinggalkan sudah yang lama itu, konsisten sudah, jangan balik lagi. Lalu
Selanjutnya dia bilang gini, maka aku akan mengangkat engkau. Artinya Tuhan akan membawa kita lebih tinggi, lebih dewasa, lebih mengerti, lebih memahami kehendak Tuhan. Saudara dibawa menjadi orang-orang yang lebih teruji terhadap apapun yang datang. Dan segala berkat ini akan datang kepadamu. Artinya dan segala berkat ini akan datang kepadamu. Artinya saudara dan saya bukan didesain untuk mengejar berkat, tapi berkat akan datang kepada kita. Amin. Kalau kita sama-sama hidup konsisten dalam kebenaran. Dan kebenaran menjadi bagian kita. Saudara, jangan pernah lupa. Sing ada berkat yang tak tukar kawan. Sing ada. Saudara kita mesti belajar dari saudara-saudara kita kaum Kedar. Saudara kalau naik di Galunggung, rumah ini pondok, rumah ini pondok, rumah ini pondok. 5 rumah, 5 pun pondok. Tapi dosen baku melawang. Ini satu baru jual sama, besok pas dia jual sama, dia muka bangka sampai Natal. Di sini sayang. Saudara, ingat berkat tidak akan tertukar. Amin. Ada Roh Kudus, ada Tuhan bersama dengan kita, ada Immanuel yang menyertai kita. Ada sumber berkat yang bersama dengan kita. Tidak akan pernah tertukar. Tetap bersyukur, tidak perlu iri hati. Sebab tidak pernah tertukar berkat Tuhan. Tuhan panggil kita dengan masing-masing kita dengan nama kita. Tetap tersenyum, orang lain diberkati, saudara bersuka cita. Angkat lagi semakin tinggi. Amin. Mari saya undang teman-teman presiden worship di depan. Jadi itu saudara, sadari itu. Siapa berani ambil berkat saudara, dia berurusan dengan Tuhan. Amin. Karena Tuhan yang perintahkan, akan mesti datang di sini. Jangan coba-coba kasih belok ke sini. Selesai. Itu cuma soal waktu saja.